Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa habibina wa syafi'ina wa imamina wa qurrati a'yunina wa qulubina sayyidina wa maulana Muhammad إمام أهل الوفاء وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين هم القدوة في الاكتفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد, Hadratul Muhtaramin, sesepuh bin sepuh yang kami muliakan, seluruh jajaran takmir pengurusan Masjid Babus Salam dan segenap para jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita umur panjang serta barokah. Mudah-mudahan amalan kita di tahun-tahun sebelum tahun ini semuanya insya Allah dikabulkan oleh Allah, dan semoga kesalahan kita baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menginjak hikmah yang keempat, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghayruka anka la takum bihi li nafsik. Maka perlu kita hayati sejenak surat yang barusan kita bawa di dalam salat. Allah Ta'ala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih mulia, lebih utama, lebih berharga untukmu ya Muhammad daripada dunia. Di sisi lain, sebelumnya Allah juga menerangkan, inna lana lal akhirata inna lana lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Inna lana lal akhirata wa inna lana lal huda. Inna alayna lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya aku memiliki akhirat dan aku memiliki dunia. Di dalam dua ayat ini Allah menyebutkan dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Tapi Allah Ta'ala mendahulukan akhirat daripada dunia. Ini memberikan suatu isyarat bahwa kita dikasih oleh Allah Ta'ala hanya satu kesempatan. Hidup di dunia hanya sekali. Maka kesempatan sekali ini jangan sampai disia-siakan. Sekali, paham sekali Pak? Maksudnya kalau sudah mati ya sudah. Orang sudah mati boleh mati. Jadi cuma setengah tok, sekali tok. Kalau kesempatan dua perlu nyantai, apalagi kalau tiga, cuma sekali. Kesempatan kita cuma di sini, di dunia. Hanya sekali. Kita sekarang sudah di dunia, tidak perlu repot-repot ngurusin dunia, karena kita sudah di dunia. Jadi nggak perlu kita ini menyibukkan diri sampai menguras tenaga demi tempat yang saat ini kita sudah ada di dalamnya, yaitu dunia.
Ini dunia. Kita harus lebih berpikir kembali, menyibukkan diri untuk tempat masa depan, mengeras kekuatan kita dan tenaga kita untuk mengabdi kepada Sang Khalik demi untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat, karena akhirat ini tempat abadi kekal selama-lamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mudah-mudahan dunia kita baik dan mudah-mudahan akhirat juga baik. Amin ya rabbal alamin. Allah yang menciptakan dunia dan Allah pula yang menciptakan akhirat. Zat yang telah menciptakan dunia dan telah menciptakan akhirat, beliau memilih akhirat. Sekarang kita tanya, jenengan kali dulu milih pundi Pak? Kok gak dijawab? Milih pundi? Milih akhirat mau milih dunia? Gak tahu Ustaz, saya gak ikut menciptakan dunia, apalagi menciptakan akhirat. Urusan dunia saja berapa persen yang saya ketahui, apalagi urusan akhirat sama sekali gak masuk persen. Kata Allah, nih dengerin, aku yang menciptakan dunia, aku ngerti semuanya. Dan aku yang menciptakan akhirat, hanya aku yang tahu. Aku mau pilih akhirat daripada urusan dunia. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun berganti terus, hari demi hari berlalu, waktu demi waktu berjalan. Jalannya waktu, jalannya hari, pergantian tahun menunjukkan kita ini tambah lama atau tambah? Jenengan kali dulu tambah lama nih turun atau tambah? Tambahnya tahun, kita harus sadar bahwa kita ini nggak mungkin lama. Tambahnya hari, tambahnya tahun, kita mendekati pada tempat transit yang dimiliki alam kubur. Jadi kita harus sadar, oh iya, rambut wis putih, itu maksudnya. Kita harus sadar, harus siap, harus yakin bahwa rumah kita ini nggak tahu kapan kita harus tinggalkan. Mobil yang selama ini kita pakai, kita cuci, kita renovasi, nggak tahu kapan pasti akan kita tinggalkan. Istri sekarang kita lihat, anak sekarang kita lihat, cucu sekarang kita gendong, lama-kelamaan mau nggak mau pasti kita akan meninggalkan. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, kamu orang hebat tapi pasti mati. Wahai Muhammad, kamu ini makhluk yang paling utama, pasti akan mati. Wahai Muhammad, ibadahmu tidak akan bisa memending kematian, kemuliaanmu tidak akan bisa memending kematian. Begitu pula umat-umatmu, mereka juga akan mengalami sama seperti Anda, yaitu suatu kematian. Maka dari sini sebelum kita buka hikmah yang keempat, mudah-mudahan di tahun ini Allah memberikan keberkahan. Mudah-mudahan di tahun baru 2023 Allah memberikan istiqamah, pertumbuhan dan ibadah. Dan mudah-mudahan diberi oleh Allah Ta'ala hidayah, ma'unah, sehingga tetap dalam kondisi taat dan ibadah. Diperluas rezeki kita serta halal, diberkahi dunia kita insya Allah. Dan mudah-mudahan dalam kondisi panjang umur, sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani. Amin ya rabbal alamin. Rasul alaihi salatu wassalam, Allahumma salli ala Muhammad, berwasiat kepada sahabat yang bernama sahabat Mu'adz bin Jabal. Apa wasiat Rasulullah? Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, khudz zada kamilan, mumpung di dunia cari bekal yang banyak.
Khudiz zada kamilan, ambil persiapan, bekal, perlengkapan di dunia ini dengan banyak. Zadan kamilan, bekal sing komplit. Jadi kalau lanjutakin, sing dimaksud apa nih? Duit akeh kok apa? Apa yang dimaksud bekal di sini? Amal kebaikan. Terima kasih. Yang dimaksud di sini adalah amal kebaikan. Dengan cara bagaimana? Gunakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita nggak dilarang untuk kaya, tapi jangan sampai kekayaan itu kita nggak bawa. Islam menganjurkan kita ini hidup enak, kita ini bertempat di tempat yang mewah. Dianjurkan, tidak dilarang. Cuma yang dilarang jangan sampai kenikmatan ini hanya sebatas kita rasakan di dunia. Kita usahakan untuk kita jadikan sebagai bekal. Bagaimana harta? Gunakan untuk infak. Sering kita sampaikan, duit itu nek digegem. Orang mana sampai banget. Arto itu nek jenengan gegem. Digegem main ada sampai ambur kecut. Orang arah sampai tengah akhirat. Dunia itu kalau kita keluarkan, apalagi untuk fasilitas masjid, fasilitas majelis, fasilitas keagamaan, ini sampai. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad. Innal 'abda la yatasaddaqu bil kisrati indallah fayarbu indallah ta'ala hatta takuna mithla jabal Uhud. Wonten tiyang sedekah secuil roti. Sedekah jadi harus keluar dari rumah, keluar dari harta kita. Sedekah kisrah. Kisrah niku boten roti komplit niku boten disigar dados sekali. Kisrah kalau sudah keluar dengan ikhlas semata-mata untuk mencari ridha Allah, masuk ke dalam perutnya, khususnya orang yang fakir, orang yang miskin, lebih khusus lagi orang yang saat itu lapar belum makan, maka indallahi talbu, di sisi Allah Ta'ala akan disimpan, akan dirawat, akan diperbesar hatta takuna mithla jabal Uhud, sampai di akhirat nanti kita akan mendapatkan secuil ini roti seperti gunung Uhud besarnya. Amin Allahumma. Ini ku lagi kelasin roti ya nopo nek nasi sak bungkus Pak. Ya nopo nek uang 10.000, uang 100.000 dan seterusnya. Kita kembali. Khudiz zada kamila. Mu'ad, kesempatan kamu di dunia hanya sekali. Dan fakta membuktikan belum pernah sampai saat ini ada orang mati masuk ke dalam liang kubur kemudian balik maling tenggeliuk mobil kau yang sudah mati selesai urusannya. Maka kata Rasulullah, ambil bekal yang banyak, zat kamilan. Apa itu bekal yang banyak? Amal soleh. Allah Ta'ala terangkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan soleh. Kata Allah, kamu kepingin ketemu aku? Iya Allah, pasti ketemu. Kata Allah, aku cuma minta satu aja. Apa Gusti? Amal soleh. Duit aku gak butuh, harta aku gak butuh, kedudukan gak butuh. Ya, harta, kedudukan jadikan termasuk amal ingkang soleh. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah dalam menasihati Sayyidina Mu'ad, khudiz zada kamilan. Kenging nopo ya Rasulullah? Kita ini di dunia harus betul-betul mempersiapkan persiapan yang matang dan komplit. Fa inna safara ba'id. Perjalanan setelah mati itu jauh. Safar berjalan, safar bepergian, ba'id, lama, aduh, suwe Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Malam barzah mulai zaman Nuh sampai sekarang belum tutup. Mulai zaman Nuh
1950 tahun umatnya setelahnya sampai hari ini, dini hari ini belum nyampe, masih terus berjalan. Perjalanan yang model apa? Di alamil arwah. Di situ ada kenikmatan dan di situ juga ada kesusahan. Allahumma ja'al qabrana rawdah min riyadil jannah wa la taj'al qabrana khufra min khufari Gusti kula nyuwun kuburan kula dadosake pertambahan surga. Maksudnya piye kuburan sampai tak kali berapa kali berapa kok pertambahan surga. Maksudnya amal-amal soleh yang kita kerjakan, yang kita amalkan dibawa oleh orang yang berada di liang lahat yang meternya berapa, lebarnya berapa, akan diserupakan oleh Allah seperti pertamanan surga. Etika jenengan teng masjid, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Ngaji panjenengan teng masjid, mudah-mudahan diterima oleh Allah, dan ibadah yang lainnya. Dan jangan jadikan kuburan kami ya Allah khufrah min khufaril niran, lubang dari lubangnya neraka. Isinya naudzubillah ular, isinya kalajengking, isinya api dan lain sebagainya. Mudah-mudahan panjang umur, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ini baru gambaran di alam barzah. Belum nanti gambaran saat kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Inna alaina iyabahum thumma inna alaina sabahum. Inna alaina iyabahum, kalian wajib kembali kepada saya, kata Allah. Kemudian aku akan menghisab kalian, amal kalian, dunia kalian, perbuatan kalian, sampai diterangkan di dalam ilmu tafsir sendal jabit. Nampak? Sendal jabit yang kita pakai tiap hari dihisab sama Allah, apalagi di atasnya sendal. Maka kita kembali di tahun baru ini, kertas putih di tangan kita, pulpen di tangan kita, monggo ditulis. Ini kertas putih berada di hadapan kita, masih putih, mudah-mudahan amin Allahumma. Pulpen di tangan Anda, monggo diukir, ditulis bebas. Dunia amalul wala hisab, dunia ngamal tok hisabe ka ono, bebas. Mau taat silakan, mau maksiat saya enggak nyalakan. Mau taat silakan, hindari maksiat. Yang penting bebas. Badai taat enggak ada hisabnya, badai maksiat enggak ada hisabnya. Bebas. Ini pulpen di tangan kanan kita, ini pulpen. Ini kertas di tangan kiri kita, monggo ditulis. Kertas putih masih. Tahun baru ini sekarang, monggo ditulis. Kira-kira apa yang kita tulis? Kalau bukan amal kebaikan, hasibu qoblaan tuhasabu, hisablah dirimu sebelum dihisab. Wazinu qoblaan tuzanu, timbanglah amalmu sebelum ditimbang. Mudah-mudahan di tahun ini Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang keempat dari kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari alaihi rahmatullah. Arih nafsaka min at-tadbir, fama qama bihi ghayruka anka la takum bihi li nafsik. Monggo kita siapkan diri kita siapkan hati kita. Arih nafsaka min at-tadbir, wahai manusia, janganlah kamu itu ikut andil untuk mengatur. Wahai manusia, janganlah kamu ikut andil untuk mengatur. Mengatur apa? Mengatur urusan kita di dunia, apalagi mengatur urusan akhirat. Kenapa ya Allah? Kenapa wahai imam engkau mengatakan kata-kata semacam ini?
fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Sebab urusanmu sudah diatur sama Allah. Fama qama bihi ghairuka, Allah sudah selesai mengatur dirimu. Kapan? Di zaman azan. Di zaman apa Pak? Zaman azan. Kalau tanggal di saat zaman azan, kalau kalian panjenengan temu di gak dijawab. Kalau dianggap sampai umur 39. Sebelum 39 saya di mana ya? Benar ini Ustaz, benar ini. Sebelum 39 saya nggak tahu. Lejek boleh saya ini dari masjid. Kenal kali takbir masjid, kenal kali para jamaah. Sebelum 39 itu saya jawab. Sebelum 39 tahun saya ngomong ini. Di mana? Rezekinya di mana? Siapa istrinya? Berapa anaknya? Bagaimana usahanya? Gak pernah ngurus, gak pernah tahu benar memiliki, tapi sudah diatur sama Allah. Apalagi panjenengan yang sudah 50, sebelum 50, ya apa ya? Sebelum 70, bahkan saat kita berada di janin ibu, setelah 4 bulan mulai gerak. Pernah bayangin panjenengan sekolah ini gimana ya? Pernah bayangin, insya Allah saya punya rumah besar atau mobil besar? Gak pernah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah mengatur urusan kita. Mulai di zaman azan terus berjalan sampai saat ini. Belum hanya ini saja, nanti ketika di alam barzakh seperti apa kondisinya, nanti ketika berada di alam akhirat seperti apa kondisinya, itu sudah dikemas tuntas secara rapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekedarnya saja kita ini mengatur, sisanya serahkan kepada Allah. Jangan salah paham. Jadi kalau gini kita nggak usah kerja dulu mata. Kalau gini pokoknya apa kata Tuhan dulu mata. Kita dikasih oleh Allah Taala namanya ikhtiar. Napa ikhtiar itu Pak? Ikhtiar usaha. Niki nonton gelas pengajian kulo di sini jahe, nonton gelas kosong. Kulo mau milih pundi Pak? Niki nonton gelas, nonton di sini niki jahe. Masya Allah, khas Masjid Darussalam. Kalau khas parfumnya. Niki wonten gelas kosong. Kulo nolak milih pundi Pak? Ustaz, tergantung takdir. Tergantung takdir. Ya mesti milih sama aja ini. Ada surga, ada neraka. Milih mana? Bener nih, bener. Milih surga. Mau ke Surabaya, ada jalan yang macet, ada jalan enggak macet. Kau tahu pakai GPS, milih mana? Jalan yang enggak macet. Jadi yang dimaksud di sini mengatur adalah mengatur yang membuat orang itu lalai urusan akhirat. Ini yang dilarang. Kalau mengatur urusan yang membuat orang itu dekat kepada akhirat sangat dianjurkan, karena di dalam sebuah hadis disampaikan at-tadbir nisful ma'isyah. Strategis dalam kita berusaha itu merupakan trik dan teori bagaimana kita bisa mengambil suatu rezeki. Nah, yang di sini yang dilarang oleh Imam Ibnu Athaillah dan mengatur, menyibukkan diri yang membuat orang itu lupa dengan akhirat. Saking sibuknya ngatur urusannya sampai baca Quran pun tidak sempat. Ini yang nggak boleh. Saking sibuknya ngatur urusan sampai ke masjid lupa, nggak ada waktu. Ini yang nggak boleh.
Saking sibuknya ngurusi hal semacam ini sampai sholat jamaahnya berantakan, tahajudnya berantakan, amal-amal taat yang lainnya berantakan. Ini yang tidak diperbolehkan. Adapun seseorang ketika hidup di dunia ini memiliki ikhtiar, trik dan teori untuk mendapatkan rezeki, untuk mengambil bagian usaha tanpa mengurangi sedikit daripada amalan-amalan untuk akhirat, maka tidak dilarang oleh agama. Sehingga Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, Allahumma salli ala Muhammad. At-tajir, seorang pengusaha, senang mergawe duit akeh. Al-muslim, statusnya Islam. As-saduq, yang memiliki sifat jujur. Ma'asyuhada yaumul qiyamah, di akhirat akan berkumpul dengan orang-orang yang mati syahid. Berarti kan ini kan termasuk kabar gembira bagi orang-orang yang usaha, yang mencari nafkah, tapi dengan dikondisikan Islam, amanah dan jujur tanpa sedikit mengurangi hak-hak yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kembali, fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi nafsik. Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman dahulu sudah mengatur urusan kita. Jadi apa kewajiban kita? Satu, diterangkan oleh Allah di dalam hadis qudsi, ya abdi, wahai hambaku, kata Allah, ya abdi, wahai hambaku, kata Allah. Ini hadis qudsi dari Allah, ya, difirmankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya abdi, sibukkanlah dirimu untuk beribadah. Nanti aku akan mendatangkan kamu rezeki tanpa disangka-sangka. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya abdi, amartuka bil ibadah fala tughayyirha. Aku perintah kamu di dunia untuk ibadah, maka fokus dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Abdi, kata Allah Ta'ala, amartuka bil ibadah fala tughayyirha wa a'ti laka rizqaka fala tat'ab. Nanti aku akan mendatangkan kamu rezeki tanpa disangka-sangka. Artinya bagaimana? Kita punya tugas, Allah juga punya tugas. Tugas kita apa? Mengabdi kalian Allah. Apa tugas Allah Ta'ala? Mohon maaf kalau mau diartikan, memberi fasilitas kita untuk beribadah. Jadi jangan digabung, jangan disalah, jangan di-X. Urusan rezeki itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Urusan kita adalah mengabdi kepada Allah. Dengan bentuk pengabdian, ibadah itu bukan hanya di masjid, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya baca Quran. Bekerja dengan niat yang baik juga termasuk ibadah. Usaha dengan baik dan jujur juga termasuk usaha ibadah. Dan ada amalan-amalan yang lainnya. Maka oleh sebab itu, mari kita berusaha untuk pasrah diri kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin akan memasrahkan diri kepadanya. Ingat dengan cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika memiliki putra namanya Nabi Ismail, istrinya bernama Siti Hajar, dari Palestina, diperintah oleh Allah Ta'ala hijrah kemana? Ke kota Makkah. Kota bukan kotanya, tanah gersang, gak ada tumbuh-tumbuhan di sini. Pindah Nabi Ibrahim dan pindah
Nabi Hajar serta anak kecilnya namanya Ismail. Kita bawa saat ini Mekah, apa yang tidak ada? Semuanya ada. Zaman dahulu, ini perjuangannya Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim. Dibawa Nabi Ibrahim karena mendapatkan mandat dan tugas dari Allah. Dan kita cerminkan bahwa setiap saat kita ada tugas dari Allah, tolong fokus dengan tugas kita. Berangkat Nabi Ibrahim, pekerjaan belum mapan, nggak ada usaha, bahasanya nggak ada jatah tiap bulan berapa. Berangkat dengan Siti Hajar, berangkat dengan Nabi Ismail di mana? Di kota Makkah Al-Mukarramah. Di situ keluarga belum ada, kerabat belum ada orangnya, hanya Siti Hajar, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Sampai ke kota Makkah, kata Ibrahim, sudah ya Hajar, sudah ya Ismail, bapak mau kembali ke Palestina haji. Jangan-jangan jadi ibu cuma tadi apa? Siapa itu dia? Ibu ya, siapa aku tak. Ini fakta dan ini cerita di dalam Al-Quran diterangkan. Setelah sampai Siti Hajar dengan Nabi Ismail di kota Makkah, ditinggalkan Nabi Ibrahim. Kemana? Kembali ke Palestina. Bagaimana nasib seorang istri? Bagaimana nasib seorang ibu yang saat itu sedang menyusui Nabi kecil berupa Nabi Ismail? Apa kata Nabi? Apa kata Siti Hajar? Ibrahim, saya tanya apa? Siapa yang menyuruh kita di sini? Allahu Akbar. Man amaraka bihadzal amr? Siapa yang menyuruh ini kita di sini? Dengan tegasnya Nabi mengatakan, Allah yang menyuruh wahai Hajar, Allah. Didikan suami yang sudah sukses untuk istrinya mengatakan, insya Allah la yudhilluna. Saya yakin Allah tidak akan menyediakan kami. Berangkatlah wahai suamiku ke Palestina. Berangkat ke Palestina. Bayangin kesehariannya Siti Hajar, tiap malamnya bagaimana itu kondisinya, makannya, minumnya dan lain sebagainya. Nah, ini bukan modal gede Pak analisa. Apa modalnya? Tawakal, pasrah. Kadang-kadang di alam nyata yang kita rasakan, kita ini dikenal atau kita ini punya kenalan akrab, suka weweh, seneng sama kita, lebih nyaman lah kita nyantai. Kenapa? Duit dikenya lu suke, makhluk lemah berkali mati membuat dirinya tenang. Ini Allah wal ghaniyul mutlaq, zat yang kaya raya, tidak akan miskin dan tidak akan fakir. Berangkat Nabi Ibrahim, apa yang terjadi saat ini? Semua amalan haji, terkhusus antara Safa dengan Marwah saat ini yang dijadikan sebagai amal haji, wabil khusus air Zam-Zam yang barokahnya sampai hari kiamat, atas usaha siapa? Siti Hajar kali Nabi Ismail. Sampai saat ini kita kenal itu cerita bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan bagi orang yang bertawakal kepadanya dan pasrah kepadanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sifat tawakal dan sifat pasrah, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita dunia insya Allah barokah dan akhirat kita barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dikutip lagi oleh sebagian cerita, ketika ada seseorang sedang makan, mungkin pernah saya bawakan, gak lama kemudian lalu datang seekor kucing, dikasih sisa makannya, dimakan di situ separuh, separuhnya dibawa keluar. Begitu terus setiap kali dia makan. Lama kemudian membuat orang ini heran, kucing model apa ini? Kok dimakan sisanya dibungkus, gak dimakan semua.
akhirnya ditututin, berjalan di belakang. Gak lama kemudian masuk ke dalam salah satu tempat, dilihat ternyata di situ ada seekor kucing yang buta. Jadi selama ini separuh makan itu disisakan untuk kucing yang buta. Kadang-kadang manusia karena kucing itu, manusia yang dipanah kalian tidak peduli. Ini kucing. Siapa yang menggerakkan? Nah, kucing kok dipangan kabeh, kok di sini ada aku dibolor dari koncok. Buta, gak bisa melaku, disisihkan. Dan ini yang menggerakkan atas ketentuan dan izin dari Allah Subhanahu. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, kalau tidak diatur oleh Allah, nggak mungkin seekor kucing tersebut bisa menyisihkan makanannya untuk seekor kucing yang sudah buta. Artinya apa? Artinya bahwa kehidupan kita ini kita harus betul-betul memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah kita semuanya pasrah diri. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, ada beberapa amalan yang bisa kita manfaatkan selama kita ada di dunia, terkait untuk urusan ekonomi, terkait untuk urusan rezeki, terkait untuk urusan dunia. Yang pertama, jangan sampai seseorang itu meninggalkan sholat duha. La faqra ma'ad duha. Orang kalau istiqomah melakukan sholat duha, insya Allah tidak akan mengalami kefakiran. La faqra ma'ad duha. Gak mungkin fakir orang yang istiqamah melakukan sholat duha. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Ini sholat duha. Bilangannya sampai 8. Waktunya ketika muncul waktu isya sampai sebelum masuknya sholat duhur. Jadi waktunya panjangnya luar biasa. Itu sholat duha. Ini adalah amalan yang selalu diistiqomahkan, dikerjakan, dilazimkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ad-duha waqra'u surataiha. Kerjakan salat duha dan baca suratnya. Suratnya ada 2. Wasyamsi wa duhaha. Yang kedua, wadduha wal laili idza saja. Ini namanya surat duha. Rakaat pertama Fatihah dibaca wasyamsi wa duhaha. Rakaat kedua setelah Fatihah dibaca wadduha. Setiap kali 2 rakaat, setiap kali 2 rakaat, setiap kali 2 rakaat, setiap kali 2 rakaat. Ini riwayat. Ada riwayat yang kedua dianjurkan untuk membaca Al-Ikhlas, Al-Kafirun rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ikhlas. Dengan 2 riwayat ini, maka ulama mengumpulkan seyukjanya seseorang ketika sholat duha membaca setiap rakaat 2 surat. Wasyamsi wa duhaha, kemudian digabung qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah membaca Fatihah wa duha wal laili idza saja, digabung apa itu dibaca surat Al-Ikhlas. Sehingga ini amalan kita mengumpulkan 2 riwayat. Mudah-mudahan diamalkan secara istiqomah. Amin Allahumma. Amalkan walaupun 8 rakaat. Walaupun 8 rakaat. Saya kira walaupun 8 rakaat, umurnya tambah ini Pak. Gitu. Umurnya pun tambah, tahunnya pun tambah. Masa bisa turun. Jadi tambahi langsung ibu papat langsung 8 mungkin tambah. Niki sholat duha. Setelah itu kita dianjurkan membaca 100 kali kalau bisa, atau minimal 40 kali. Rabbi firli warhamni wa tub alayhi innaka antat tawwabur rahim. Begitu Pak? 100. Naik sakit, naik boten sakit turun ke bawah 40. Namun ditawar mana?
Urusan dunia jangan tawar, urusan akhirat jangan ditawar. Oke, mantul sholat baca. Terus tutup dengan doa duha yang kadang-kadang kita baca di duha wal ba'au dan seterusnya. Mudah-mudahan yang kita terangkan terkhusus yang terakhir ini amalan sholat duha mudah-mudahan dikerjakan secara istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai saking pentingnya ini keterangan, setiap sholat sunnah yang ada waktunya itu kalau jenengan tinggalkan boleh diqadha. Ulang balik. Nah, ini ilmu. Setiap amalan sholat yang sunnah memiliki waktu kapan masuknya, kapan selesainya. Apa itu amalan-amalan sholat sunnah semacam ini? Banyak. Rawatib, qobliyah, ba'diyah masuk, duha masuk, witir masuk, tahajud masuk. Ini kalau seandainya ada orang nggak bisa mengerjakan karena kesibukan, bahkan baik sengaja nggak mau melakukan, oleh agama diperbolehkan. Bukan hanya diperbolehkan, justru dianjurkan untuk diqadha. Gak bisa hari ini duha karena dalam perjalanan sampai masuk waktu zuhur, waduh hilang duhanya, tenang, habis zuhur qadha. Gak bisa malamnya diqadha, gak bisa hari kedua, gak bisa hari ketiga dan seterusnya. Alasannya apa? Biar syaitan itu kanji. Kenapa? Kanji. Kenapa kanji itu? Kecelek, Masya Allah. Ini bahasa dari dulu saya cari, mau kanji. Kecelek, kecelek. Kanji. Cari setan, boleh. Hari ini kamu nggak duha, tenang dah, mau tak qadha. Nangis setannya Pak. Rawatib jangan ketinggalan, khususnya rawatib qobliyatul fajr. Qadha mungkin jam 8, jam 9, mungkin ba'da zuhur diqadha. Jangan sampai tidak diamalkan, dikerjakan walaupun dalam kondisi qadha, pahalanya sama. 2 rakaat fajar lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Dan amalan-amalan sunnah yang lain. Ini pertama, tolong kita kerjakan. Istri, ayo diarahkan untuk dikerjakan. Anak-anak walaupun yang sudah menikah di luar kota, seandainya tempatnya di mana-mana, tolong diwasiatkan, hei anakku, hei istriku, jangan sampai meninggalkan Tuhan. Mangga yang ada di atas pohon itu caranya dia Pak, cepat. Ngomong ceblok apa ya? Ini misalnya ngomong dihorok pindah, dihorok. Dan jangan gorok dewi. Ya kantornya ngoroknya wong akeh. Bojo wangi wangi anak god. Nah itu ibarat seperti di sini. Digoyang-goyang ini dengan kekuatan yang bareng-bareng akan apa? Akan jatuh atau disenggit bareng-bareng akan jatuh. Jangan sendirian. Begitu pula kita ketika ingin ekonomi kita barokah, rezeki kita barokah, melimpah, masya Allah, mudah-mudahan amin Allahumma. Ini triknya yang pertama. Yang kedua, pernah kita sampaikan, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan membaca surat Al-Waqiah. Fadilah dan kelebihan surat Al-Waqiah selain fadilah berupa pahala per huruf, per ayat, per kalimat, ada fadilah diterangkan oleh Rasul dalam hadisnya, man qara'a surat Al-Waqiah kulla lailatin lam yusibhu faqrun. Orang kalau istiqamah tiap malam membaca surat Al-Waqiah tidak akan mengalami kefakiran. Ini hadisnya dijamin. Tiap malam sebelum tidur khususnya atau setelah tidur, yang penting di malam hari, pada maghrib, pada isya, sebelum tidur, setelah tidur, ketika tahajud. Yang penting malam hari, kulla lailah, setiap malam. Kalau dibaca lam yusibhu faqrun, maka tidak akan rumahnya terkena namanya kefakiran.
belum bisa baca Ustaz. Seandainya ada orang belum bisa baca, disetel lagi surat Al-Waqiah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setelan ini aplikasi HP atau setelan surat Al-Waqiah. Tapi dia berusaha untuk membaca, kok tinggal ngopi nggak enak tuh, boleh gampang dibaca, dihayati sambil dibuka, sambil ditelanjut. Wah, kelihatan banyak saudara, dibagi. Dari diparuh. Waqiah berapa halaman dibagi? Halaman iki, aku halaman iki. Waqiah terlalu lembek. 3 halaman dibagi, Pak. Loh, udah nopo. Ini kalau saatnya ada orang wis nemen, gak aku Waqiah. Ini lupa ini. Pertama seperti itu. Al-Waqiah itu kurang lebih kalau nggak salah 3 halaman. Misalnya 4 halaman, 2 lembar. Bojo 1 lembar, aku 1 lembar. Istiqomah tiap malam. Kalau seandainya enggan untuk membaca, nanti lama-kelamaan akan dikasih oleh Allah Ta'ala bisa membaca satu surat Al-Waqiah, diistiqomahkan. Mudah-mudahan amin Allahumma. Sayyidina Utsman bin Affan itu pernah sempat ziarah. Saat itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sedang sakit. Sakitnya sudah memang, bahasanya sakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali kematian. Datang Sayyidina Utsman berziarah kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Saat itu harta yang dimiliki semuanya sedekah. Dan ini boleh hanya si fulan tadi boleh, kecuali kalau sudah meninggal dunia tidak boleh karena sudah masuk harta warisan. Tapi ketika orang masih hidup, sudah nak bojoku ya, iki harta bapak tak wakafkan boleh. Ilmu fikih mengatakan boleh. Tapi kita orang-orang mungkin masa kita boleh mana? Diinfakkan semua, diwakafkan semuanya. Kalau saya boleh ngomong, jenazah sing beruntung niku jenazah meninggal dunia total kekayaan mau. Siap dengan Pak? Ini aku gak siap itu ya. Jenazah sing beruntung ketika dimandiin itu dibopong. Jenazah sing beruntung itu jenazah keluar dari rumahnya total hartanya kosong. Apa sih yang menjadi hisap pernah duit kosong. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Orangnya gede, cilik, pendek. Dinasihati sama Sayyidina Utsman. Wahai Utsman, ini namanya ikhtiar masuk di sini. Anakmu bagaimana? Kamu ini punya anak putri-putri, perempuan-perempuan, kok enggak kamu sisihkan untuk kehidupannya. Ini pandangan Sayyidina Utsman bentuk ikhtiar. Ini kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, wahai Utsman, saya sudah tinggalkan warisan Rasulullah. Apa maksudnya? Membaca surat Waqiah setiap malam. Saya sudah ajarkan anak-anak. Hei anakku, selama kamu di dunia jangan tinggalkan surat Al-Waqiah. Sudah cukup. Ini imannya para sahabat zaman dahulu, Pak. Membekali putra-putranya dengan trik dan teori yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulan dari pengajian ini yang bisa kita ambil, yang pertama, janganlah diri kita ini menyibukkan diri untuk ikut-ikut mengatur. Yang dimaksud di sini mengatur yang bisa melupakan orang kepada Allah, kepada akhirat. Ini yang pertama. Dan kita yakin, pernah kita terangkan, rezeki sudah ada. Tidak mungkin mati seseorang kalau rezekinya belum habis. Kalau belum habis, sakitnya model apa? Tahun-tahunan, tidak mungkin akan mati.
Sampai saking kesel dibaca ke surat Ar-Ra'd kok mati-mati yo. Kadang-kadang ada Pak. Orang ya Allah ditunggu-tunggu Pak, orang mati-mati yo. Ngomong dan dilecok. Dia dan orang mati-mati yo, soal dengan kiai, kenapa? Bapak orang mati-mati, astagfirullahaladzim. Kiai ini ya tidak mau wes baca ke Ar-Ra'd hilang selesai, bener. Baca ke Ar-Ra'd hilang. Ini kalau seandainya kondisi seseorang sudah nggak mungkin sembuh, ini penyakit sudah nggak mungkin sembuh, merepotkan orang yang masih hidup. Boleh, tapi jangan koyok materi mau, jangan berharap ya Allah dengan surat Ar-Ra'd kalau sembuh tolong sembuhkan total, kalau wahai berangkat diberangkat di sisa. Cuma nonton ini angin, kadang-kadang cepet nanti warisannya gori ini nggak mau. Itu saya lakukan. Mati-mati yo, jangan kapal mobil ini aku lah itu saya lakukan. Itu surat apa? Surat Ar-Ra'd. Tapi itu dikondisikan dengan baik Pak. Jangan setiap orang dia kasih Ra'd kafir, mati kafir. Jangan suka mengaku. Urusan kita sudah selesai, urusan rezeki, urusan semua sudah selesai. Tinggal kita ikhtiar dengan ikhtiar yang baik. Yang kedua, pasang sifat tawakal. Ngadepi nopo mawon dengan kali pangeran. Inna ma'iya Rabbi sayahdini. Itu triknya Nabi Musa. Kemana saja, dalam kondisi apa saja, kata Musa, aku gak putih Fir'aun. Blas, lu gak putih, bahaya. Aku duwe pangeran jenenge Nabi Musa dihantam beraneka ragam bentuk ujian dari Fir'aun. Nabi Musa tetap stabil ibadahnya. Bahkan cerita ketika dibonceng sama Fir'aun, depannya ada lautan, belakangnya Fir'aun dengan bala tentaranya. Kata sahabat-sahabat Nabi Musa, wahai Musa, kita akan mati. Inna lamudrakun, mati. Kata Nabi Musa, orang ngarang mati. Ya kok bisa mati di depan laut, gak ada perahu, belakang ini Fir'aun dengan rangkap bala senjatanya. Kalla, gak mungkin aku kalah. Jadi kuatnya. Inna ma'iya Rabbi, aku punya Tuhan. Saya dini sebentar lagi akan memberikan petunjuk. Betul, gak lama kemudian kata Allah, Musa, mana tongkatmu? Tongkatku ya Allah, ini tongkat saya. Pukulkan ke laut. Mungkin apa enggak? Mungkin. Ceritanya gimana? Idrib bi asaqal bahr. Pukulkan tongkatmu. Bluk, membelah. Famfarakal bahr fakana katudun alim. Membelah menjadi dua. Kelasnya cuma tongkat terbuat dari kayu. Itu daya kekuatan Allah kalau sudah tiba saatnya. Kesimpulannya, siapa yang menang, siapa yang kalah? Yang menang adalah Nabi Musa. Di mana Fir'aun? Tenggelam di lautan merah. Kata ulama tafsir, belum pernah kejadian ada warisan sedahsyat warisannya Bani Israel ketika mewarisi hartanya Fir'aun. Kerajaan gak ngerti, kabeh semua yang tenggelam di lautan merah. Jadi kerajaan isinya emas merah itu gak oleh. Terus akhirnya bagian orang-orang mukmin Bani Israel yang iman diambil dengan enaknya. Wis gak capek-capek, gak ribet-ribet, mulai doa. Itu berkaitan apa? Taat dan tawakal. Yang ketiga, yang terakhir, untuk menambah keberkahan kita hidup, maka jangan tinggalkan sholat duha dengan trik surat-surat yang kita terangkan. Yang kedua, manfaatkan untuk membaca surat Al-Waqiah. Mudah-mudahan pengajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Mungkin pertanyaan pun masuk. Yang kemarin saya tanyakan mengingat pahala sholat qabla subuhi, tanya dunia isinya. Apabila ketinggalan boleh dikodok setelah sholat subuh. Terima kasih atas pertanyaan.
sebelum kita jawab, sholat isyraq sebentar nih, sholat isyraq itu ada dua pendapat waktunya. Ada pendapat yang pertama ketika tuluh tengit. Ada pendapat yang kedua setelah tengit 32 menit baru selesai. Pendapat yang kedua, setelah tengit itu 16 menit dari titnya dikalikan 2, 32. Itu pendapat yang kuat. Boleh kita mengerjakan pendapat yang pertama ketika tengit, namanya waktu tuluh itu sudah masuk. Cuma pendapat yang kedua tunggu setelah 16 menit. Setelah 16 menit itu masuk waktu duha. Nah, setelah 16 menit itu mulai waktu isyraq. Pendapat yang kuat. Sampai kapan batasnya? Habisnya sampai 2 kali lipatnya. Berarti 16 kali 2 sama dengan 32. Baru itu selesai waktu isyraq. Sisanya waktu duha. Jadi waktu isyraq dengan duha masuknya bareng, keluarnya berbeda. Kalau isyraq masuknya setelahnya 32 menit selesai sholat isyraq. Kalau duha masih nyambung terus sampai waktu duhur. Dan ulama membolehkan menggabungkan kedua-duanya di saat sholat isyraq dengan masuk ke sholat duha. Terkait tentang pertanyaan Abah, terima kasih. Disinggung kita, jangan sampai kita ini meninggalkan sholat qobliyah fajar. Fadilahnya sangat besar. Dan qobliyah itu sholat yang dikerjakan sebelum sholat wajib. Cuma tadi saya terangkan, setiap sholat pasti ada kapan masuknya, kapan keluarnya. Nah, qobliyah ingin masuknya kapan? Ketika masuknya waktu. Jadi kalau sudah waktu masuk walaupun belum diadzani, itu sudah boleh mengerjakan sholat qobliyah. Sampai kapan waktunya? Sampai keluarnya waktu fardu. Jadi dengan ini keterangan boleh orang mengerjakan sholat qobliyah subuh setelah subuh. Masa Ustaz? Jadi kan dari kau masuk. Kok iso? Sebab waktunya belum habis. Semisal lagi qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur maksudnya ketika adzan zuhur, waktu zuhur dikumandangkan sampai keluarnya waktu zuhur. Jadi boleh orang qobliyah setelah zuhur. Kalau itu insya Allah bisa diterima. Yang ini yang agak sulit sebab ada larangan orang sholat setelah subuh. Nah, ini perlu kita paparkan. Ini masuk dalam pembahasan fikih. Larangan sholat setelah fajar itu kalau sholat yang sifatnya sunnah mutlak. Napa sunnah mutlak itu? Sholat ambil sholat usolli rakaatain Allahu Akbar. Sholat nggak ada namanya, sholat nggak ada bilangannya, namanya sholat sunnah mutlak. Ini yang nggak boleh. Yang kedua, bagi orang yang i'tikaf masuk ke dalam masjid, kapan masuknya? Setelah sholat subuh masuk. Disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Dan kenapa boleh? Karena saya masuk ke dalam masjid. Kapan waktunya? Setelah sholat subuh. Berarti juga disunahkan masuk. Kapan Anda masuk ke masjid? Setelah sholat asar. Setelah sholat asar di sana saatnya kemudian masuk ke masjid ingin i'tikaf. Sholat namanya sholat tahiyatul masjid. Begitu pula sholat qobliyah subuh. Cuma saya belajar di kota Agronom yang menyikapi hal semacam ini, ulama-ulama yang saya ambil tidak sholat. Tidak sholat setelah subuh. Kenapa? Karena menengok pendapat selain pendapat Imam Syafi'i. Sering saya sampaikan, mungkin di sini belum pernah. Di Indonesia ini banyak sekali golongan-golongan atau banyak sekali organisasi. Selama organisasi atau golongan itu cenderung kepada satu mazhab, maka sah. Dan rata-rata di Indonesia ini bermadhab kepada madhab Imam Syafi'i. Adanya 2 kali.
Normalnya kayak subuh pakai kunut dan lain sebagainya. Ini kembali merujuk kepada madzhab Imam Syafi'i. Madzhab Imam Syafi'i boleh orang sholat seusai subuh bagi orang yang ketinggalan qobliyah subuh, karena melihat fadilahnya 2 rakaat fajar qobliyah subuh lebih gede timbangannya daripada dunia seisinya. Jangan pernah nimbang itu berapa Pak? Itu dengan 2 rakaat tadi yang kita kerjakan itu lebih besar. Dengan ini fadilah maka boleh mana sholat. Nah, terus kesimpulannya kami yang pernah belajar di kota Hadramaut tidak sholat di waktu itu karena memandang ada pendapat yang mengharamkan secara mutlak. Terus kami kerjakan, kami qadai di waktu yang dibolehkan untuk sholat. Kapan itu? Mulai waktu duha sampai zuhur boleh diqadai maghrib, atau pada zuhur sampai asar boleh dikerjakan, atau mungkin maghrib sampai subuh boleh. Tapi bagi orang yang mau mengerjakan, betul, nggak salah. Ya, cuma saya terangkan ini hal yang sedikit jarang difahami, karena ada orang memandang langsung hadis larangan untuk sholat seusai daripada subuh. Toh padahal sudah sesuai dengan kaidah qobliyah, punya waktu kapan mulai, punya akhir kapan keluar. Selama masih berada di dalam waktunya, maka sah-sah saja orang sholat qobliyah walaupun seusai sholat subuh. Cuma ulama-ulama yang kita ketahui beliau dan sholatnya diqadai pada waktu yang disepakati oleh ulama untuk dikerjakan sholat. Allah Ta'ala bermalik sudah balik dulu ya, gitu. Itu ahli waris tadi Pak yang diserahkan ke dijadikan sodako yang 0 tadi. Itu waktu saya mendengarkan ngaji sama teman-teman itu membaca tafsirnya, ada muncul dari salah satu ayat bahwa ada seseorang yang datang ke Rasulullah yang mau minta penjelasan tentang hartanya itu, harta yang sodako sebelum jadi waris. Sudah tua orangnya itu. Terus Nabi ternyata menyarankan, dia bilang mau saya kasihkan semua untuk sodako. Nabi bilang jangan, 2/3 jangan, 1/2 aja, dengan alasan karena dikhawatirkan kuatkan ekonomi anak sampean, jangan sampai anak sampean minta. Gitu. Ada betul gitu gimana ya? Gitu, betul yang disampaikan gitu. Jadi ada salah satu keterangan ketika ada orang sudah power di dalam bab sedekah, sampai mendekatkan semua hartanya, terus itu dari hadis dari Sholihin diarahkan sama Rasulullah sepertiga, dan diambil oleh ulama ahli fikih perincian sebagai berikut. Kalau ada orang ya, sakitnya memang sakit yang tidak mungkin disembuhkan kecuali kematian. Itu sakit model semacam ini, harta yang diinfakkan, yang disedekahkan itu tidak boleh keluar dari 2/3, dari sepertiga. Ya, keterangan saya itu mendapatkan Abdullah bin Mas'ud, boleh-boleh saja. Tapi di dalam ilmu fikih sakit itu ada 2. Ada sakit yang bisa disembuhkan, ada sakit yang tidak bisa disembuhkan. Kata dokter, wes iki nunggu kapan bisa teko. Sekali sogi wes angkat tanganku berdemi obat gak mati-mati, seandainya gitu, gak sembuh-sembuh, maaf. Kondisi semacam ini ketika orang sudah saya infakkan, saya sedekahkan, maka iya, cuma iyanya itu keluarnya cuma 1/3 dari hartanya, sisanya untuk ahli waris. Tapi bagi orang yang sehat atau bagi orang yang sakit-sakit biasa yang bisa disembuhkan, secara mutlak boleh menginfakkan semua hartanya. Karena apa? Karena itu masih hak milik orang tersebut. Paham ya? Jadi yang dengan sampaikan itu dalam kondisi saat itu orang dalam kondisi
kondisi sakitnya sakit yang sudah tidak bisa disembuhkan. Allah Ta'ala cekap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka hadhihi as-sanah al-jadida sanah mubarakah mu'azzamah fid din wad dunya wal akhirah. warzuqna as-sihhah wal 'afiyah wa tamam as-sihhah wal 'afiyah والشكر على الصحة والعافية. اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، اجعل هذا المجلس مجلسا مكرما معظما. اللهم اجعل هذا المسجد باب السلام مغفور إلى يوم القيامة. ادخلنا الجنة من باب دار السلام بهذا المسجد دار السلام. اللهم اجعلنا من أهل المسجد واجعلنا من الداخلين عبر باب السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. ارزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا، وارزقنا رزقا حلالا واسعا، وارزقنا علما نافعا مباركا، وارزقنا عملا مقبولا متقبلا. اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة، اللهم اجعلنا من أهل حسن الخاتمة، اجعلنا من أهل حسن الخاتمة، اجعلنا من أهل حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. بسر الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد